berkaitan dengan masalah kejadian yang sudah terjadi. Dan beliau sampaikan, kata beliau, walihada kana sahabatu wat tabi'in, walihada kana sahabatu wat tabi'una yakrahuna su'ala anil hawadithi qabla wuqu'iha wa la yujibuna an dzalik. Kata beliau, oleh karena ini bagaimana para sahabat dan para tabi'in yang mereka membenci untuk bertanya dari perkara-perkara yang belum pernah terjadi dan tidak dijawab terhadap pertanyaan tersebut. Kata beliau, li'annahu takallafa nahallahu anhu, karena itu adalah sebuah beban yang Allah Subhanahu wa taala telah melarang darinya. Disebutkan oleh Imam Rabi' bin Ihsin, kata beliau, ya Abdullah, ma'allamaka Allahu fi kitabihi min ilmin fahmadillah, wa masta'thara 'alaika bihi min ilmin faqilhu ila 'alimin, wa la tatakallaf fa inna Allah 'azza wa jalla yaqulu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Kata Imam Rabi, beliau mengatakan, wahai Abdullah, ma'allamaka Allahu fi kitabihi min ilmin fahmadillah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepadamu di dalam kitab Allah, yaitu di dalam Al-Qur'an, maka apa? Pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam Al-Qur'an, maka hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa masta'thara 'alaika bihi min ilmin faqilhu ila 'alimin. Dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sembunyikan darimu dari sebuah ilmu, maka kembalikan kepada alim, kembalikan kepada ahlul ilm. Enggak semuanya harus kita tahu. Ada perkara-perkara yang rumit, perkara-perkara yang sulit. Maka kita serahkan kepada ahlul ilm dan kita bertanya kepada mereka tentang hukum ini, hukum itu. Dan jangan pernah kita apa? Wala tatakallaf, jangan pernah kita menyusahkan diri kita. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, karena Allah telah mengatakan kepada nabinya, qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah Muhammad, bahwasanya aku tidak pernah meminta imbalan, wa ma ana minal mutakallifin, dan aku bukan orang yang menyusahkan diriku sendiri. Yaitu apa? Takalluf. Takalluf itu apa bahasa Indonesianya yang pas? Saya belum menemukan bahasa Indonesia satu kata yang bisa mengartikan takalluf. Takalluf itu cuma membebani dirinya sendiri yang pada hakikatnya dia nggak mampu. Kalau saya mau kasih contoh, semuanya aku nggak punya duit, tapi beli rumah dengan cara yang riba, itu namanya takalluf. Atau ngutang, itu takalluf. Apa bahasa Indonesianya yang pas? Mokso. Ya. Takalluf itu mokso, maksakan. Jadi kalau sesuatu itu kita belum diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum terjadi, maka nggak usah takalluf. Makanya nggak usah bertanya sesuatu yang belum terjadi. Seandainya seperti ini, kalau nanti seperti ini, kira-kira kalau nanti seperti ini, maka apa? Tidak perlu ditanyakan, belum terjadi. Ya. Makanya sekarang tambah banyak orang bertanya, apalagi dengan kesulitan ekonomi, Ustaz nanti gimana? Seandainya kalau ekonomi kita ini terus gimana? Terus tidak usah pusing-pusing, belajar aja seperti. Nggak usah mikir, orang belum terjadi. Kemudian yang jim, kata beliau, waqad awada al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala fusulan fi dzalika nuridu ru'usaha li ahammatiha. Dan Imam Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala
telah membuat fusul, yaitu fasal-fasal berkaitan dengan masalah tanya jawab ini. Dan beliau akan mendatangkan yang penting-penting dari perkara tersebut. Kata beliau, wa minal adabi idza rawal muhadditsu haditsan fa'urida lil talibi fi khilalihi syai'un arada su'alu anhu an la yas'al anhu fi tilkal hal bal yasbiru hatta yantahi rawi haditsahu thumma yas'alu amma urida lahu. Dan ini yang harus diperhatikan, termasuk di antara fikih di dalam bertanya yang disebutkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi. Kata beliau, termasuk di antara adab di dalam bertanya, kalau seandainya perawi hadis idza rawal muhaddits hadisan fa'urida lit-talib, kemudian guru tersebut menyampaikan fi khilalihi syai'un arada su'alu anhu, kemudian di tengah-tengah ustadznya ngomong itu ada sesuatu yang mau ditanyakan, ada sesuatu yang mau ditanyakan. Bagaimana adabnya? Allah yas'al anhu fi tilkal hal, jangan langsung tanya. Kadang ustadznya masih jelasin, sat interupsi, ya. Maka ini bukan apa? Bukan adab. Kata beliau, bal yasbiru, bahkan apa? Hendaknya seseorang itu sabar hatta yantahi rawi, sampai perawi hadis atau orang yang berbicara itu selesai hadis tahu, sampai selesai dari pembicaraannya. Tsumma yas'alu amma uridalahu, kemudian setelah itu baru dia bertanya terhadap apa yang dia mau tanyakan. Ini yang disebutkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi. Kemudian kata beliau, wala yang bagi, yang kedua, ayat ala huwa qaim. Termasuk di antara adab, kata Imam Khatib Al-Baghdadi, jangan pernah bertanya kepada seorang guru dan dia dalam keadaan apa? Berdiri. Wala huwa yamshi, begitu pula dalam keadaan apa? Dalam keadaan jalan. Kenapa? Kata beliau, li'anna likulli maqaman maqal. Karena di setiap tempat itu apa? Ada pembicaraannya. Kadang subhanallah kita ini mau bertanya ke ustaz, ya kan? Dalam keadaan apa? Ustaznya apa? Ustaznya lagi jalan di TKI. Apalagi sekarang itu subhanallah. Kadang kalau antum lihat di Masjid Nabawi, ya kan? Kadang apa? Gurunya itu berubah. Jadi siapa aja untuk ditanya. Makanya kadang Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika beliau dikejar-kejar untuk bertanya, kadang tegur sama beliau, ini bukan waktunya, besok saja, simpan aja dulu pertanyaan tersebut. Kadang kita itu bertanya, tapi kita nggak memperhatikan adab di dalam bertanya. Selesai pembelajaran, guru wis ngadeg ditekoi, ya kan? Apalagi gurunya sampai jalan terus ditanya. Karena apa? Karena likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada pembicaraan. Walil haditsi mawadi' makhsusah. Dan ketika seseorang itu mau membicarakan, ada tempat-tempat yang khusus, dunat turuqat wal amakin dani'ah. Ada tempat-tempat yang khusus, bukan tempat-tempat yang seperti itu. Karena apa? Was-was banyak dan lain sebagainya. Maka kalau kita mau bertanya, perhatikan tempatnya juga dan keadaannya juga. Ini termasuk diantara apa? Fiqhus soal, fikih di dalam bertanya. Ya kan? Kemudian kata beliau, ila ajaba al-muhadditsu at-taliba ila mas'alatihi wa haddathahu fayajibu an ya'khudha minhu al-afwa wa la yajam. Kalau seorang muhaddis dia menjawab pertanyaan seorang penuntut ilmu terhadap apa yang ditanyakan dan dia menyampaikannya, maka wajib untuk apa? Untuk mengambil darinya apa? Maaf, dan jangan apa? Jangan pernah apa? Jangan pernah donjar itu meninggalkannya atau dia justru malah apa? Ngambek dan lain sebagainya. Nah, maksudnya gimana? Kalau seandainya yang tanya nggak sesuai dengan harapannya, cuma ngamuk, gitu. Kadang subhanallah kita tanya sama ustaz, kemudian jawabannya nggak sesuai. Apa? Ustaz tidak paham. Ya kan?
Ya kan? Kadang apa? Wah, Ustaz aku nanti tak tanya sama Ustaz yang aja apa yang perlu sama anak. Kadang subhanallah rahimakumullah, kita itu kadang tanya, tapi pertanyaan kita itu kadang apa? Mengarahkan jawaban. Ya enggak? Ya. Ustaz, anak itu kayak gini Ustaz. Jadi kronologinya seperti ini. Habis itu seperti ini, habis itu seperti ini, habis itu seperti ini. Jawabannya apa? Jawabannya itu sudah disetting dari pertanyaan. Bagaimana jawabannya Ustaz? Iya. Gitu. Kadang itu yang diinginkan. Makanya ini pentingnya fikih di dalam bertanya. Dan kita harus beradab kepada seorang guru. Ini yang disebutkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala di dalam apa? Di dalam adab di dalam bertanya. Kemudian masih berkaitan dengan masalah fikih soal. Ternyata ini soal banyak. Makanya jangan buka pertanyaan banyak-banyak. Kata beliau, wa yajuzu su'al faqih awil alim an dalilihi. Boleh Pak, seorang penuntut ilmu itu tanya kepada gurunya tentang dalil. Dan gurunya tidak usah ngambek. Kadang subhanallah sing kowe dalile ngamuk-ngamuk. Boleh. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Faqihul Mutafaqih, kata beliau, wa idza ajabahu al-faqihu an mas'alatin jaza an yastafhamahu awabihi aqalahu an atharin am an ra'yin. Kalau seorang faqih dia menjawab dari sebuah masalah, maka boleh untuk apa? Untuk seseorang itu apa? Meminta jawabannya itu dari apa? Apakah dia mengucapkannya dari asar atau dari rohyunya atau dari pemikirannya dia saja? Ustaz, dalilnya apa Ustaz? Tanya nggak apa-apa. Apakah ini betul-betul punya dalil atau cuma pemahaman dari dalil-dalil yang ada? Ini termasuk di antara adab dalilnya seseorang itu bertanya berkaitan dengan masalah dalil. Kemudian khok, ini yang keberapa khok kalau yang ketujuh yaitu apa? Watakrahu murajaatul faqih ta'annutan. Adab di dalam bertanya yaitu apa? Dibenci untuk bertanya kembali kepada seorang guru dalam keadaan ta'annut, mokso. Kayaknya gini deh Ustaz. Bukannya kayak gini Ustaz, tapi kayak gini Ustaz. Saya poin mokso ini. Pengennya apa? Pengennya dibenarkan. Dan ini yang dikatakan oleh Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala dalam kitabnya Faqihul Mutafaqih, kata beliau, wa idza istafhamal muta'allimu al-faqiha fa'afhamahu summa ada fassamahu azalil faqih yazidahu fa in raja'ahu ba'da dzalika falahu ay ya'khudha bi lisanihi li'anna kathratal maraji taghayyar tab'a atau tiba. Kalau seorang penuntut ilmu dia meminta untuk dipahamkan kepada seorang gurunya, fa'afhamahu, kemudian dia dipahamkan, summa ada, kemudian dia balik lagi, fastafhamahu, minta untuk dipahamkan, jazalil faqihi an yazidahu. Boleh seorang guru itu nambah penjelasan. Gak apa-apa, nambah penjelasan kepada muridnya. Tapi apa? Fa'in raja'ahu, kalau balik mana? Gustikai pemahaman, kok balik lagi? Ba'da dzalika falahu an ya'khudha bi lisanihi. Maka boleh bagi guru itu apa? Apa Pak? Ya, ini kelabing ini. An ya'khudha bi lisanihi, cekel lisannya ini. Kenapa? Li'anna kasratul maraji taghayyar tiba. Karena apa? Karena sering bolak-balik itu justru malah apa? Merubah tabiat seseorang. Jadi jangan, kalau sudah ditanyakan, tidak usah sesuk ditakoi. Sesuk ditakoi mana? Sesuk ditakoi mana? Padahal kemarin sudah ditanyakan, saya ditakoi mana? Aku gak keselingan. Ya. Maka ini termasuk di antara apa? Fikih di dalam bertanya. Kemudian yang terakhir, rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Termasuk di antara hal yang harus diperhatikan di dalam adab kepada seorang guru dari pembahasan husnul su'al, yaitu apa? Yajuzu lahu an yas'ala amma ghamidha minal kalam, boleh bertanya dari apa-apa yang sukar dari sebuah perkataan, belum jelas, masih mubham, masih mubham. Dan ini bagaimana yang disebutkan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan fa'atala al-qiyam hatta hamamtu bi amri su. Abdullah bin Mas'ud pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam. Fa'atala al-qiyam, Rasulullah sholatnya kuat, ya. Hatta hamamtu bi amri su, sampai kata Ibnu Mas'ud itu apa? Aku itu pengen melakukan sesuatu yang buruk. Gitu kan? Maka ditanyakan ketika Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis tersebut, maka ditanyakan apa yang dimaksud dengan wa ma hamam tabihi, apa yang engkau gumamkan di dalam dadamu tersebut. Kata Abdullah bin Mas'ud, hamamtu an ajlisa wa ada aku pengen tunggu, kemudian tinggal sama Rasulullah sholat sendiri. Saking banyak. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, paling mari, Al-Maidah nyambung, gitu kan? Maka ketika beliau mengatakan hamamtu bisu, maka apa sih yang dimaksud dengan hamamtu bisu ini? Boleh seseorang itu ketika perkataan itu mubham, belum jelas, maka seseorang itu boleh untuk bertanya kepada seorang guru. Ini fikih di dalam bertanya. Makanya ketika kita mau bertanya, kita harus betul-betul paham tentang fikih soal ini. Tidak semuanya harus kita tanyakan, ya kan? Dan kalau seandainya bertanya, kita harus betul-betul paham terhadap fikihnya. Tujuannya untuk istiqsal, bukan ta'annud, bukan untuk tajhil, untuk istighfar, ya kan? Yang ditanyakan adalah sesuatu yang sudah terjadi, bukan perkara yang justru malah menyusahkan kita. Tidak. Ini adalah merupakan fikih bertanya, dan ini termasuk di antara adab seorang menuntut ilmu kepada syekhnya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, adab yang kedua masih berkaitan dengan adab yaitu akhta'il alim. Kalau kita itu adalah seorang guru yang salah, dia punya kesalahan. Disebutkan wa qadillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Syekh Nasir rahimahullah taala, wa idza ra'ahu mukhti'an bi syai'in fala yusarrih bi ta'ah. Kalau guru kita dalam suatu apa? Fala yusarrih bil khata'. Jangan langsung kamu salah. Ya kan? Kamu langsung disalahkan. Kamu jangan. Ini kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, bal yunabbihuhu, akan tapi apa? Dikasih peringatan bisuratin muta'allimin wasailin. Seakan-akan apa? Kita tahu bahwasanya guru kita ini salah. Gimana? Coba kasih pertanyaan seperti ini, gimana Ustaz? Akhirnya apa? Ustaz ya, apa yang saya pertanyaan salah. Bukan apa? Salah. Ya kan? Fa'innahu la yazalu kadzalika hatta yattadhiha lahu shawab, dan dia terus-menerus seperti itu sampai apa? Betul-betul menjadi jelas kebenaran bagi seorang guru tersebut. Li'anna katsiran minan nas idza sarrahat lahu bi khata'ihi ba'uda ruju'uhu wa sa'uba 'alaihi al-amru illa man malaka nafsahu wa khalaqaha bil akhlaqil jamilah wa khutuha bil akhlaqil jamilah. Karena kebanyakan manusia kalau langsung disalahkan, ya kan, dengan kesalahannya dia sulit untuk balik. Apalagi yang nyalahkan ini muridnya, gitu. Apalagi yang nyalahkan muridnya. Berat bagi seorang guru untuk balik. Kenapa? Seorang guru manusia punya isi juga, ya kan?
Kalau kecuali siapa? Orang-orang yang mereka malahkan nafsu, orang-orang yang mereka betul-betul kuat, sehingga apa? Dia rendahkan, kemudian dia punya akhlak yang jamil, akhlak yang bagus, lalu seseorang itu bisa lucu di bersama. Kalau seandainya seorang guru tersebut dia nggak kuat untuk megang dirinya, disalahkan, ya sudah. Ya. Nah dari sini hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua, seseorang itu apa? Betul-betul paham terhadap apa? Kesalahan yang dilakukan oleh seorang alim, seorang guru. Karena seorang guru ini bukan orang yang maksum, seorang guru salah. Setiap manusia itu punya salah. Dan kita cerdas menyikapi kesalahan dari guru kita. Subhanallah, ada salah seorang guru kita yang salah satu, ya, kemudian apa? Kemudian semua kita tinggal. Akan-akan apa? Wis iki wis pokoke benar, wis pokoke enggak, boy. Gitu kan? Padahal apa? Kebaikannya jauh lebih banyak. Ya. Kesalahan yang terjadi ulama-ulama terdahulu kalau mau membicarakan kesalahan, ya subhanallah. Coba lihat bagaimana para ulama terdahulu juga mereka ada zalal, ada tergelincir. Ya kan? Kemudian para imam-imam yang lain itu juga ada tergelincir. Tapi apa? Kita perlu sibuk untuk kesalahan mereka. Kenapa? Mereka punya tanggung jawab terhadap ilmu mereka di zaman mereka. Paham maksud saya? Kita itu sibuk cari kesalahan ulama. Ya. Padahal apa? Ulama itu punya fitnah sendiri-sendiri. Ya. Ulama itu punya fitnah di zamannya sendiri-sendiri. Setiap para ulama itu bertanggung jawab dengan fitnah dan ilmu di zamannya. Yang mungkin kita nggak temui fitnah tersebut. Yang mungkin kita kalau seandainya ketemu sama fitnah tersebut, akhirnya apa? Kita juga nggak mampu untuk bisa selamat. Makanya nggak perlu sibuk kita terhadap apa? Kesalahan terhadap yang ada pada mereka. Mereka itu sudah terbiasa dengan fitnah yang ada zaman mereka, tapi mereka bisa selamat sampai seperti itu dan kebaikannya. Yang perlu kita tanya, bagaimana dengan zaman kita sekarang? Apakah kita selamat dengan fitnah dan ilmu di zaman sekarang? Terkadang kita itu sibuk apa? Menyalahkan hajar, mengajar di sini, Imam Nawawi punya kesalahan di sini, kemudian Imam tafsir kesalahan di sini, ini punya kesalahan di sini, Syekhul Islam kesalahan di sini, yang punya kesalahan di sini. Ngapain kita sibuk dengan kesalahan-kesalahan para ulama? Ya. Mereka itu sudah berjuang dengan ilmu dan fitnah di zaman mereka. Pertanyaannya sekarang, kita ini apa yang sudah kita perjuangkan dengan apa? Dengan fitnah dan ilmu di zaman kita. Kita nggak punya apa-apa. Sedangkan mereka yang sudah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan kebaikan yang begitu banyak. Ini dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam diri para ulama. Kemudian ketemu dengan para ulama yang masih hidup dan mereka kesalahan, ya kita apa? Dengan cara yang baik, bukan dengan cara apa? Bukan dengan cara yang subhanallah enggak benar. Dan ini yang terjadi di zaman sekarang. Coba kalian lihat sekarang kesalahan diumbar yang dinanti, ya kan? Ada ustaz salah, siapa yang medsos yang ini naikkan, ya kan? Ada ustaz yang salah, medsos yang sini naikkan, ya. Pokoknya sampai apa? Sampai berkubu-kubu. Kesempatan ini yang salah, ya kan? Ustaz ini yang salah, kubu ini yang nyerang. Ustaz yang salah, kubu yang lain. Dan akhirnya kesalahan rasa tidak itu akhirnya justru malah apa? Justru oleh murid-muridnya. Nah ini termasuk di antara hal yang tidak adab terhadap seorang guru. Kemudian waqatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian termasuk di antara ada seorang guru yang disebutkan oleh beliau Syekh Bakar Abu Zaid, ada mutalib ma'asyikhi yaitu tauqirul alim. Nomor berapa? Dua.
Yaitu apa? Memuliakan seorang guru. Dikatakan oleh perkataan Syekh Salim bin Al-Hilali, beliau mengatakan Syekh Salim kata Qala Al-As. Dikatakan oleh Amr bin Al-As, kata beliau, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ajalla fi ilayhi wa kuntu utiku an amla alayhi minhu lahu wa la suhiltu an asahu ma aqtu li'anni lam akun aynai minhu. Disebutkan oleh Amr bin Al-As bagaimana beliau pengagungannya kepada Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW adalah seorang guru. Kata beliau, kata Amr bin Al-As, wa ma kana ahadun ahabba min Rasulillah. Enggak ada orang yang paling aku cintai dari Rasulullah SAW. Dan tidak ada sesuatu yang paling mulia di kedua mataku dari Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling dimuliakan. Beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Amr bin Al-As. Sampai kata beliau, wa mantu utiku an amla minhu ijlanan, sampai aku nggak mampu untuk melihat wa ma utiku amla ainai minhu, melihat wajah. Karena apa? Ajlalan minhu. Jadi sampai gelok saja itu apa? Itu nggak mampu untuk melihat Rasulullah SAW saja, sampai nggak mampu. Kalau seandainya aku diminta an-asifahu untuk mensifati Rasulullah SAW, maka itu nggak mampu. Nggak mampu. Karena apa? Saking luar biasanya Rasulullah SAW. Itu apa? Lihat wajahnya saja enggak. Coba kita lihat saudara kita, bagaimana mereka istilahnya kepada para kiai. Mereka istilah kepada para kiai, kamu sama kiainya gimana? Yang gitu. Delok aja orang, Pak. Gitu. Lihat wajahnya saja, sajanya enggak. Itu sebagai bentuk pengakuan. Nah, ini yang dilakukan oleh Milas. Terkadang kita itu kalau melihat orang kayak gitu, bulu, ya kan? Ini loh bulu. Itu bukan bulu, itu sebagai apa? Itu sebagai pengagungan. Dan ini yang dilakukan oleh Amr bin Al-As kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita Allah mengatakan mereka bulu, sedangkan kita guru kita gitu, nantang lain. Gurunya kayak nantang lain. Bisa. Maka waliwah rahimahullah kata beliau, akun amna ini karena aku ini nggak mau ada apa? Wajah Rasulullah SAW sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pengagungan beliau kepada seorang guru. Kemudian disebutkan juga oleh Mughirah beliau, "Kunna nuhabu Ibrahim an-Nakhai kama yuhabul amir." Kata Mughirah, kami dahulu membesarkan Ibrahim an-Nakhai ini sebagai apa? Kami memuliakan apa? Seorang pemimpin. Subhanallah, bagaimana seorang pemimpin dimuliakan? Beliau dulu memuliakan Ibrahim an-Nakhai seperti memuliakan seorang pemimpin. Kita kepada seorang guru. Pada seorang guru apa? Ya kan? Kata kita sering mereka seorang ustaz. Kemudian ayo orang yang dikatakan juga karena alhu an syai'atan lahu. Kata ayo ada seseorang yang mereka duduk di depan Hasan Al-Basri 3 tahun, Pak. Duduk Imam Hasan Al-Basri, tapi tidak pernah tanya. Karena saking berdini itu mengagumkan Imam Hasan Al-Basri itu apa? Saking enggak tanya. Makanya seorang itu di hadapan orang yang diagungkan tanya saja apa bahasanya? Senyum sungkan apa kita dah tanya saya langsung senyum. Kenapa? Sebagai bentuk pengagungan. Dan kata
Abdullah bin Harman al-Aslami qala kana insanun yastari Sa'id bin Musayyib yas'aluhu an syai' hatta yadinahu yasta'il amir. Kata beliau ini kalau maka insanun yastari Sa'id bin Musayyib, tidak ada orang itu yang berani kepada Sa'id bin Musayyib. Berani bertanya sesuatu sampai apa? Sampai meminta izin kepada Sa'id bin Musayyib. Izin ya, saya mau bertanya, boleh nggak? Gitu. Apa yang dengan Amir sebagaimana seseorang itu meminta apa? Meminta izin kepada Amir. Jadi semua yang paling kata beliau, "Ma dzalika illa anna al-ilm fi tasawwurin kana amriyatun taghyir fi sulul mar'i khair wa lam jam'a ma'lumatin li mujarrad as-sufaha wa muqatil ulama wa tabahi al-awam tasaddurul majlis." Kenapa sih kok para ulama itu sampai seperti ini, Pak? Sampai mereka nggak berani bertanya, mereka nggak berani memandang, ya kan? Mereka betul-betul memuliakan Ustaz tersebut. Beliau dan semua tidaklah terjadi ilmu di dalam pemahaman mereka, ya kan? Ini adalah amaliyah. Ilmu ini adalah merupakan amal yang bisa taghyiru fi sulukil mar'i, sebuah amalan yang bisa merubah akhlak seseorang menuju yang lebih baik. Ya, ilmu ini bukan apa? Bukan hanya jamu maklumat. Ilmu ini hanya sekedar mengumpulkan teori. Untuk apa? Limujarrad as-sufaha. Untuk kita apa? Merendahkan orang bodoh. Para ulama, bukan ilmu ini hanya sekedar untuk apa? Mendebat para ulama. Ilmu ini bukan sekedar apa? Tabahi amamal awam, berbangga-bangga di depan orang-orang awam. Aku Ustaz, aku jalan sama Ustaz, aku seperti ini dan seperti itu. Udah. Ilmu ini bukan hanya sekedar apa? Tasawuf majalis nampak di bukan. Tapi bagaimana para ulama biasa ketika mendengar dan mereka praktekkan bagaimana adab mereka terhadap yang namanya ilmu. Mereka melihatkan ilmu tidak kelihatan, gitu. Mereka adalah ahli ilmu juga sebenarnya. Kemudian ini la yashaddal ujab min natin idza sa'adu fi majlisil ilmi ra'aytuhu yudalliku 'ala al-'alim fi majlisihi. Dan ini sekarang saya lihat, kata beliau, kata Syekh Bakar Abu, saya melihat sesuatu yang sangat, kata beliau, nasihatin dari orang yang mereka menuntut ilmu. Idza sa'adu fi majlisil ilmi, salah satu di antara mereka di majelis ilmu, ra'aytuhu yudalliku 'ala al-'alim fi majlisihi. Malah apa? Justru malah apa? Yudhayik, nyepik, membawa ilmunya tidak habisnya. Sehingga dia desa-desa wa idza su'ila al-'alim an sabaqahu. Kalau seorang gurunya ditanya, dia yang pertama jawab. Ya. Kalau jawab jawab, awal masuk ma'abad di ra'ihi, jawab enggak sesuai dengan rasul, justru malah ini enggak mustahil. Justru malah apa? Tahu dia ngecek-ngecek bersama temannya. Ya. Kadang seorang alim, ya kan? Seorang penuntut ilmu itu punya maklumat itu. Kadang alim dia jawab cuma, nah boleh. Tapi seorang yang kan seorang penuntut ilmu itu apa? Jawabnya menurut, oke, ini kita kasih tahu seperti ini. Itu tujuan kita menuntut ilmu. Tujuan kita menuntut ilmu itu bagaimana seseorang beliau amaliyah taghyiru fi sulukil mar'i. Ilmu itu bisa merubah akhlak seseorang nahwal khair, menuju yang jauh lebih baik, menjadikan seseorang itu tawadhu,
menjadikan seseorang itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar apa? Mengumpulkan maklumat atau apa? Berbangga di hadapan orang awam, kelihatan kalau kita adalah seorang yang ilmu dan lain sebagainya. Maka ini wahai rahimahullah yang harus diperhatikan. Adab talabatul ilm harus baik di dalam bertanya. Kemudian yang kedua tadi apa? Apa Pak? Harus cerdas dalam memakai kesalahan guru. Kemudian yang ketiga harus seorang guru. Kemudian ternyata ada bersama seorang guru yang akan kita itu harus di dalam memilih guru. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi di pembahasan bahwasanya apa? Inna hadzal ilmu fanzur ta'khudina. Sesungguhnya ilmu dalam agama, lihat dari mana kau mengambil agama. Kenapa kita harus pintar memilih guru? Dan ini yang harus kita. Kenapa? Tidak pernah di Bekasi ini, Pak. Ya kan? Itu wakil pol, ya kan? Ya, mana masa? Dalam perumahan apa biro Ustaz? Ustaz, seseorang cerdas di dalam memilih guru. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh bin Al-Hilali ketika beliau membicarakan Jibril. Kata fi qouli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Umar bin Khattab. Malaikat Jibril bertanya. Kemudian insarafa. Kemudian malaikat Jibril pergi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang apa? Atadri man sa'il. Apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Gitu. Ketika malaikat Jibril bertanya tentang Islam, iman, ihsan, ciri hari kiamat, ya kan? Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah kepada para sahabat tersebut, bukan konten ilmunya. Coba kalau kita paling ditanya, ayo siapa yang tahu tadi yang ditanyakan, ya kan? Ayo siapa yang tahu rukun iman yang tadi disebut? Rukun ihsan berapa? Ciri-ciri kiamat yang kita tanya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menanyakan itu. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanyakan kepada para sahabat yang membawa ini. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada di saya. Apakah kamu tahu siapa yang bertanya? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Coba perhatikan perkataan Rasul. Kata Rasul, ini Jibril datang kepada kalian menuntut ilmu atau mengajar ilmu? Mengajar ilmu. Yu'allimukum dinakum, mengajarkan ilmu kepada kalian. Ini Rasulullah SAW kabarkan kepada para sahabat. Kata Syekh yang lagi beliau apa? Tanbihun lil talibil muta'allimi. Ini adalah merupakan peringatan bagi orang yang menuntut ilmu. An wajhahu syartu ahli ilmi rabbani. Bahwa ingatan bagi seorang penuntut ilmu untuk memalingkan wajahnya kepada syarat pembawa ilmu. Syarat membawa ilmu al-baniyin alladhi istafadat syuhratuhum bittaqwa wa sahhat ayatuhu liman istiqamatuhu ala hadzal din. Coba yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat milik dan pada sebagai seorang guru.
guru beliau Jibril. Itu kalau bahasa langsungnya. Bahasa langsungnya itu tanya, siapa tadi yang bertanya? Jibril. Ya kan? Jibril datang kepada kalian sebagai seorang guru. Kalau kalian mau mencari seorang guru, cari seorang guru yang seperti ya, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketika dibayarkan dalam keadaan muta dan istola alaihi rajulun syadidun bayad dziyab syadidun syawad sa'at la yura alaihi atharu safar wa la yaqumu minna ahadun hatta jalasa ila nabi pada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a ila fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Adabnya begitu diajarkan oleh Nabi oleh malaikat diajarkan. Ini loh cara menuntut ilmu itu kayak gini. Adabnya dulu sebelum saya bertanya Islam, iman, ihsan yang diceritakan tentang apa Pak? Adab dulu. Enggak langsung ujuk-ujuk teko tanya apa? Iman apa? Tidak. Tapi apa? Yang diajarkan adab pakaian, adab duduk di majlis, adab bertanya. Itu yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada para sahabat. Makanya beliau syartu ahli ilmi rabbaniin, syarat pembawa ilmu yang rabbaniin alladzi istafadat syuhratuhum bittaqwa, yang terkenal dan yang dikenal dengan apa? Dengan ketakwaannya. Wa sihhat adatuhu wa ulimat istiqamatuhu hadzal din, dengan apa? Istiqamahnya di atas agama ini. Kemudian sehat adalah tadi atau tipe membawa agama. Guru itu guru yang seperti ini. Jangan guru besok krek-krek enggak. Jangan cari guru kenapa? Oh, enggak. Tapi cari guru itu yang apa? Sahabat terkenal dengan takwaannya, istiqomah di atas agamanya. Ini loh cari guru yang seperti ini. Ini yang dikatakan oleh beliau Salim bin Ilan Al-Hilali. Ini yang dikatakan oleh Tabi'il Jalil dikatakan inna hadzal ilma tanzuru man ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama. Maka dari mana mengambil agama? Ini kita jangan mengambil agama asal coba. Kita harus betul-betul agama kita dari orang yang mereka apa? Ma'ruf bertakwa, ma'ruf dengan istiqomahnya, dengan kebaikannya di atas agama ini. Wanita kata beliau yang dan yizu baina ulama ahli sunnah dan bidah. Oleh karena harus kita bedakan ulama ahli sunnah dan ulama ahli bidah. Wa yang bagi tamyizu ahli fahmi wal jalan Nabi wa yutrafu bihi. Oleh karena pantasnya untuk membedakan mana sih bahwa ilmu yang punya yang diambil dari tersebut bukan akal ahli tapi rambut. Ya. Bisa membawakan dalil, bisa membawakan Quran, membawakan Sunnah, tapi tidak paham. Kata kita bisa membedakan sebenarnya Ustaz ini paham pemahaman. Kita mengambil dari apa? Inna ilmin rijal, karena setiap ilmu punya rijalnya, ada orang yang membawa yang mereka tahu dengan ilmu tersebut, mereka diketahui dengan ilmu tersebut. Kemudian dikatakan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, kata beliau apa? Inna hadzal ilma di haduru amman ta'khudhu dina. Laqad adraktu sab'ina mimman yaqul qala fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda al-asatin wa asara ila masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fama akhadtu anhum syai'an
inna ahadahum law uqtumina ala malin likulli aminan li'annahum lam yakunu min ahli hadha sya'an wa yuqad alaih wa alaina Muhammad bin Muslim Ubaidillah bin Abdullah fa yazdahimu ala nabi. Kata Malik bin Anas, kata Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, katakan apa? Menukil perkataan Muhammad bin Sirin, sesuatu ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari kau mengambil agama. Dan beliau mengatakan, laqad adraktu sab'in mimma yaqulu, saya menemui 70 ulama, kata Imam Malik. Yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Tahditsul ahadits. Berarti beliau itu yang hadis Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal asli di mana? Dia menunjuk ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Di Masjid Nabawi ada 70 ulama yang meriwayatkan hadis juga. Tapi apa kata beliau? Fama waktu anhum, tapi aku enggak mengambil sedikit pun dari mereka. Ada 70 yang meriwayatkan hadis di Masjid Nabawi, kata Imam Malik. Tapi apa? Aku tahu kepada siapa aku mau mengambil. Pada guru yang mana aku akan mengambil ilmu. Kalau orang mungkin si kajian gitu. Cuma aku mau di sini yang mana? Harus kita ikhtiar gitu. Imam Malik, sama aku aku enggak mengambil sedikit. Wa inna ahadahum law umina ala malik kulli aminan li'annahum lam yakunu ahli hadza. Karena mereka seandainya dikasih mana ya kan? Dikasih harta belum tentu mereka selamat. Kenapa? Karena li'annahum lam yakunu min hadza. Karena mereka bukan ahlinya dalam perkara ini. Ya kan? Kata beliau, ayat alina Muslim ini Abdullah bin Syihab kepada kita Ahmad bin Muslim Ubaidillah bin Syihab, akhirnya apa? Fayasmu ala batuli, orang rebutan di ikhtiar syuyukh tadi, milih guru. Kita itu juga harus milih guru banyak gitu. Para tidak banyak. Mana asatidah yang bisa apa? Yang bisa menjadikan kita ini sebagai seorang penuntut ilmu. Mana para asatidah yang membimbing kita? Mana para asatidah yang bisa nasihat kita? Mana mereka yang kita bisa ambil pelajaran dari mereka? Ikhtiar syukur yang takwanya, istiqomah di atas caranya, ini merupakan di antara apa? Ada ini termasuk adab kita di dalam perjalanan ilmu kita. Kemudian beliau wafat ahlul ilm bi nafsihim alaihim nuqti himayatan li'id mustaqbal kay la tasra fi akhramil ad'a alladhi katat ashhum ardul jannah falamul buruz qad nuduj tazabbu wa tahamu ala maqamil ilmi fi dunya wa ta'lifi wa ta'mu wa mati salifin fi rihabil ilmi wilan yahdimu hamahu wa yakhriqu siyahu. Kata sungguh para ulama telah mengingatkan kita di dalam kitab-kitab mereka terhadap titik ini di dalam perkara ini. Tujuannya itu apa? Himatan li'id dan sakbar, tujuannya untuk kita. Kenapa kita harus kenapa kok kita harus milih guru? Ya, tujuannya apa? Untuk menjaga perkara yang akan terjadi, supaya orang itu tidak di dalam mereka itu enggak bahasa Indonesianya menyerukan
kalau seseorang itu salah memilih Alhamdulillah, akhirnya orang itu akan tumbuh ya di tempat salah, dan akhirnya dia itu matang belum waktunya. Banyak seorang penuntut ilmu kalau dia punya salah, akhirnya apa? Matang belum waktunya. Matang belum waktu. Boleh matang, ya kan? Matang enggak? Gitu. Apa? Ini orang dia dalam dulu seperti ini, dia orang tersebut dia akan tumbuh di tempat yang salah. Ya. Kemudian akhirnya seseorang itu akan buru sebelum dia akan naik sebelum matang. Gitu. Asal iya, sudah dipanen sebelum waktu panen. Ya wa tahaf ala maqamil ilmi fil budi, mereka berlomba yang taklif wa tahamu kamu ujuzil salifin fa fi rihabil muawwilan yahdi Muhammad. Akhirnya ilmu tersebut justru malah menjadi rusak. Itu kan tadi milih guru yang salah. Gurunya tidak mengarahkan sesuatu yang wis gak apa-apa dari Ustaz bisa ya. Tapi ketika kita ketemu sama guru apa yang ada? Yang ada justru malah apa? Suruh untuk sifat tahap terus. Dan ini yang anak rasakan ya. Ini yang anak rasakan apa? Masih ingat awal ketemu sama ya? Kita ketemu sama dia, tapi aku Ustaz gitu. Tapi dia dulu kan aku Ustaz, wis lulusan Jamilur Rahman, lulusan Yaman, wis lulusan Madinah. Gitu. Subhanallah datang Banyuwangi, ini Banyuwangi anak Ustaz di sini, sudah diustazkan di sini. Sampai di sana suruh misi dahulu. Disuruh misi dahulu. Apa kata Ustaz? Sopo. Ayo, ada di situ. Untuk kita belajar. Habis itu apa dia habisin sama Ustaz dari asal. Ini di depan murid dulu aku ngisi kajian ke mereka. Pikiran jenengan. Saya sampai ada teman namanya Abu Sabit. Beliau pas waktu itu ikut. Yang ngomong, satu dunia itu nggak sakit hati. Gitu. Di ya, di sini harga dirinya ya di depan apa? Di depan aku sendiri. Gitu. Anak bilang ya sebenarnya benar juga. Kalau anaknya sepuluh sama lulusan Madinah juga masih banyak kurang. Gitu. Tapi kan pikir ya benar juga. Jadi nggak sakit hati ya. Ternyata apa? Itu tujuan untuk apa? Untuk matangin gitu. Untuk matangin. Soalnya apa? Kalau seandainya ketika muncul, ini belum matang semua. Ya. Itulah pentingnya kenapa kita harus pilih guru, supaya guru ini apa? Guru ini yang tahu kita, oh ini sudah waktunya ngajar, oh ini belum waktunya ngajar, oh ini waktunya harus muncul, belum waktunya muncul. Nah yang tahu itu siapa? Ya guru. Makanya jangan asal kita muncul. Kenapa? Malah merusak diri sendiri. Makanya banyak alhamdulillah santri-santri. Ketika santri-santri itu sudah mulai mengajar, kayak Ustaz Ammar ngajar tasawuf murid-murid ini. Terus tiba-tiba orang ngajak Ustaz Ammar, antum ngajar ya murid-murid ini. Wes gitu kok? Tidak ada ya Pak. Anak harus tanya dulu sama Ustaz sepakati atau enggak? Kalau kata Ustaz, nggak apa-apa, insya Allah semoga Allah mudahkan layak. Baru apa? Baru setelah itu suruh untuk apa? Untuk minta ngajar. Kenapa? Beliau Ustaz sudah berisi 4 tahun tentang perjalanan seorang murid. Jadi
lulusan Madinah kita pasti ngajar. Ya, orang itu harus tahu. Nah ini tahu siapa? Ya gurunya tadi. Oh ini sudah waktunya untuk apa? Untuk mulai bantu-bantu. Ini sudah waktunya untuk mulai ngajar. Makanya kalau dulu di pondok-pondok, ya kan, pondok-pondok kan sama pondok kandungan, ya kan? Gimana? Kalau sudah ngajar, ya sudah ngajar ya, yang ngajar. Dan itu yang saksi ketika dia bagaimana mustafid. Orang mereka diminta untuk bantu ngajar, yang mereka adalah orang-orang yang betul-betul layak untuk apa? Untuk mengajar. Nah, inilah yang kita katakan seseorang itu apa? Ikhtiyarus syuyukh. Kemudian zada fi tanamurihim iqbal amrahihim ala majalasatihim ta'ajjuban wa inqa istaqi ila qasasihim qarban. Justru malah nanti ketika orang yang belum muncul ini muncul, ya kan? Bagaimana orang-orang umum justru malah iqbal, justru malah terima, ya kan? Di majelis bentuk ta'ajjuban, malah ini keren itu ustaz-ustaz muda, ya kan? Banyak sekarang ustaz-ustaz muda yang dimunculkan. Akhirnya apa? Mereka menyampaikan perkataan justru malah menjadi kisah-kisah sesuatu yang apa? Korban. Maka ini Alhamdulillah rahimani Allah yang harus kita perhatikan. Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala dalam kitabnya Faqih, beliau mengatakan yang bagi muta'allim an yaqsuda minal fuqaha'i man ishtahara bid diyanati wa ulifa bisitri wasiyah. Nah, cari guru kata Imam Khatib Al-Baghdadi. Kalau sepakatnya yang mereka mencari guru untuk mencari guru yang ishtahara diyana, cari guru yang dia masyhur agamanya, wa bisitri wasiyana, dan ma'ruf bil sitr wasiyah dalam agama. Semua saya cross ada jumlah cari itu dia telah menuliskan untuk dirinya sendiri menuntut maka orang guru orang pertama kali dia harus mempraktekkan apa? Saya isi kajian buat para saya nggak pernah dari tersinggung. Saya sampaikan isi ya suara dewi ngobrol guru apa ini? Karena memang guru-guru apa ngobrol tadi ustaz yang ngobrol dewi, ustaz yang ngobrol dewi. Saya bilang ini majelis ilmu. Perhatikan adab thalabatul ilm. Gimana mengajarkan adab thalabatul ilm kepada murid kamu sendiri nggak boleh. Tidak jelas dari guru. Makanya perlu diperhatikan. Makanya saya disangka kalau saya dulu saya semua model jadi sempat jadi kepala sampai 2 tahun di sebuah lembaga pendidikan. Saya tengah sama tapi tengah guru. Ya. Ini pantas jadi guru. Ini yang jadi permasalahan. Ya. Yang jadi permasalahan guru belum jadi guru. Ini yang jadi problem terbesar. Mau dia lulusan ini, mau dia lulusan PC belum pantas jadi guru. Sudah gitu, dia ketika diajar untuk menjadi guru, dia sudah merasa dirinya pantas jadi nggak pantas lagi. Ini yang jadi merokapnya problem. Ya, makanya sering bukan sama seorang murid. Makanya paling itu pasti apa? Ya, sama seorang guru. Karena dia nggak pernah rasa nafsu bi adabil ilm. Dia nggak pernah mempraktekkan dirinya sendiri itu adab thalabatul ilm. Ya, apa saja? Mali sabr wal hilam wat tawadu' lil talibin wal rifqi bil muta'allimin walil janib wa mudarati sahib walil haq wan nasihati
wa ghairi dzalika min al-awsafil hamidah wa al-mudhillah. Kata beliau, orang kapan dia pantas untuk menjadi seorang guru? Ketika apa? Rasama nafsahu bi adabit talib. Ketika seseorang itu sudah menulis pada dirinya sendiri adabatul ilm, harus mempraktekkan helm, tawadu, penuntut ilmu, lemah lembut, janib, nggak keras. Kemudian apa? Berkata benar, udara lahir, wajah, sehat. Dan selain dari itu yang terpuji yang sudah kita pelajari, ada Abu Thalib ma'ana, ada Thalib ma'a talaki, ada Thalib ma'a fihi. Harusnya seorang guru itu harus mempraktek dalam dirinya sendiri bahwa seseorang itu pantas untuk jadi seorang guru. Dan yang harus kita cari ikhtiar syuyukh, kita boleh guru. Dia juga harus hati-hati. Ini gurunya terang nggak ya? Terus pantas apa enggak ya? Kemudian kata beliau, fayuqaddamu sama mimman ala isnaduhu. Kata beliau, termasuk di antara hal yang harus diperhatikan ketika kita cari guru, kalau gurunya tersebut punya sanad, maka apa? Fayuqaddamu sima mimman ala isnaduhu. Siapa yang paling tinggi sanadnya? Siapa yang paling tinggi sanadnya? Maksudnya gimana? Semuanya sama muridnya Syekh Mukbil, namanya Abu Hudzaifah al-Misrati. Kemudian di sini semuanya ada ustadz lulusan Yaman, ya kan? Yang beliau langsung belajar sama Syekh Mukbil. Daripada belajar sama anak, yang anak belajar sama muridnya Syekh Mukbil, mending apa? Anak mending ambil sanad yang tertinggi, yaitu apa? Anak langsung belajar sama ustadz yang beliau belajar sama Syekh Mukbil. Kenapa? Kalau langsung belajar kepada seorang ustadz yang muridnya Syekh rahimahullah taala, maka apa? Posisinya anak sama orang tersebut jadi sanad. Nah seperti itu. Nah, kita lihat gurunya ini dari sisi sanad seperti apa? Ini kalau seseorang itu punya sanad. Idza tasawwu fil asnad wal ma'rifah faman kana minal asyraf bil ansab. Kalau seseorang sama sanadnya, siapa yang mulia? Kembali dia dari nasab. Fa'aula yusma'u, itu lebih mulia untuk diambil darinya. Hada kulluhu ba'da istiqamati thariqah. Istiqamati thariqati. Ini semua setelah setelah apa? Setelah agamanya takwanya benar. Kalau sudah tinggi nggak punya paus buahan, nggak pernah. Ya. Seandainya orang itu dia dari nasab, kemudian apa? Mulia dari sisi nasab, kemudian anaknya Ali dan sebagainya, tapi dia nggak istiqomah agama, ya, maksiat, nggak usah dijadikan guru. Adalah begitu ulama tetapnya adil bagi seorang guru tersebut, wasah minal begitu ulama tidak fa'al sifat fayajibul udul anhu. Maka kalau seorang punya sifat ini, maka apa? Maka wajib udul, itu akan berpaling darinya. Ila muslimu, dan menjauhi mendengar dari orang tersebut. Kemudian kalau ittaqul ilmi ala anna mimman thabata la yajuz. Ulama itu telah sepakat, Pak, nggak boleh kita mengambil ilmu itu dari orang fasik. Dari orang fasik nggak boleh. Wa yathbutul fisqu bi umurin katsira, dan kefasikan itu perkara la tasqu hanya dari jalan. Paham? Yastasu bil hadis kami yadu amutun al ahadits ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau asani dan mutun. Orang fasik semuanya menyandarkan hadis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal apa? Padahal bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya nggak boleh kita mengambil ilmu dari orang-orang yang fasik. Subhanallah. Kalau mengambil ilmu dari orang yang fasik, orang-orang yang mereka bermaksiat dan lain sebagainya. Oleh karenanya dahulu itu para ulama dahulu itu betul-betul apa jaga apa istilahnya muru'ah. Muru'ah betul-betul dijaga, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kesel aku. Qala Malik bin Anas, dikatakan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, kata beliau, la yuqadul ilmu an arba. Ilmu itu jangan pernah diambil dari empat orang. Yang pertama apa? Safihun mu'linus sifah, yaitu apa? Orang bodoh dan dia mengumumkan kebodohan dia. Ya kan? Orang bodoh kemudian dia namakan kebodohan, itu enggak usah diambil ilmu dari orang tersebut. Ya. Dan ini banyak di YouTube, ya kan? Mau dia labelnya ustaz, mau dia labelnya apa dan lain sebagainya. Kalau sudah nampak kebodohan pada orang tersebut dan menunjukkan kebodohannya, maka nggak usah ngambil ilmu dari orang tersebut. Kemudian apa? Sahibu hawa yadu ilaihi. Yaitu apa? Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu mengajak kepada hawa nafsunya tersebut. Ini nggak perlu diambil ilmu dari orang tersebut. Kemudian apa? Warajulun ma'rufun bil kadzib. Orang yang ma'ruf dengan kebohongannya. Fi ahadin nas. Ketika dia ngomong, ngapusi terus. Ketika dia bohong, maka jangan pernah ambil ilmu dari orang yang seperti ini. Wa in kana la yakdzibu ala Rasulillah. Meskipun dia enggak bohong terhadap atas nama Rasulullah, tapi apa? Kebiasaan dia ngapusi. Kebiasaan dia ngapusi. Maka enggak perlu ngambil dari ilmu dari orang tersebut. Kemudian apa? Wa rajulun lahu fadlun wa salah la yuhadditsu bihi. Ada orang yang punya keutamaan, kemuliaan, kebaikan, tapi apa? Dia enggak ngerti apa yang dia bicarakan. Ini juga enggak usah diambil ilmunya dari orang-orang yang seperti ini. Nah, dari sini ikhwani wa fajibillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita ikhtiar syuyukh ini harus betul-betul kita perhatikan bagaimana kita seorang guru. Mungkin sampai sini dulu Pak. Suaranya seperti apa? Insyaallah kita akan di kesempatan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Allah nanti faedahnya akan dilanjutkan setelah asar. Subhanahu wa ta'ala yang nafi kepada kita semua. Dan juga pembahasan tentang masalah apa? Tentang masalah kibar wasifah. Jadi akan masuk masalah al-kibar dan kita ilmu itu dari kibar atau menteri. Masuk ke dalam Allah Subhanahu wa ta'ala.